Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu semuanya. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Ya, oke, terima kasih untuk waktunya. Ya, langsung saja. Di sini saya akan berbagi topik baik terkait program yang sedang saya laksanakan, yaitu PKG PJOK. Ya mungkin berpikir, loh kok PJOK hubungannya dengan PK gitu ya? Ya, PJOK itu masih ada hubungannya dengan PK. Tetap saja, sebenarnya pengalaman matematika itu tetap juga ada hubungannya dengan PK. Intinya semua itu ada di perkembangan peserta didik anak usia dini. Nah, di sini saya hanya akan mengatakan sedikit terkait modul yang saya pelajari selama diseminasi PJOK dari rentang waktu 3 bulan. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Sebelum Bapak Ibu, oh bapaknya nggak ada ya. Jadi Ibu menyimak modul yang saya sampaikan nanti. Nah, mari kita merefleksi sejenak dengan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Harapannya bisa menjawab lebih jujur apa yang menjadi pertanyaannya. Tanyakan pada diri sendiri. Tanyakan pada kita. Apakah praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Ibu sudah berpusat pada peserta didik? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Oh iya, dari TK Al Hidayah sudah ya? Sudah. Bagaimana dengan TK yang lain? Sudah. Oke. Apa yang menandatangannya? Dari Pertiwi bagaimana? Insya Allah sudah. Ya. Yang menandainya itu apa, Ibu? Ya. Yang menjadi tanda bahwa pembelajaran itu sudah berpusat pada peserta didik itu apa? Sesuai minat bakat anak. Ya. Yang kebutuhan anak. Ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Ada lagi? Ya. Ya, memang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan minat, bakat, keinginan, serta apa yang menjadi kebutuhan anak. Karena setiap anak memiliki bakat, minat, kemampuan, serta kebutuhan yang berbeda-beda satu sama lain. Ya. Ya. Sebelum melanjutkan, ya, berdiferensiasi. Ya, sebelum saya lanjutkan, adakah yang tahu tentang student center learning? Pusat. Ya. Pembelajaran pusat anak. Ya, pembelajaran berpusat pada murid. Ya, pada anak. Ya. Terus ada karakteristik pengembangan peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf tidak bisa menayangkan slide karena ruangannya sangat terang. Terang padam koran. Terang, jadi slide-nya tidak terlihat. Ya. Ya, untuk selanjutnya boleh saya bertanya lagi? Oh boleh. Siap menjawab saya. Di sini saya akan bertanya dan bertanya. Sejauh apa? Ya. Sejauh apa peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari? Jadi di pembelajaran itu lebih banyak keinginan guru atau keinginan peserta didik? Berarti untuk kegiatan selanjutnya peserta didik menentukan apa yang akan dipelajari, ya. Terus apa kekhawatiran yang muncul dalam diri ibu semua ketika mendengar rasa
peserta didik memilih apa yang akan mereka pelajari. Rasanya gimana? Saat mendengar Bu, aku ingin ini. ya, keputusan dari peserta didik terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya minimal kita ketika anak sudah ngomong, Bu besok belajar ini, berarti kita harus menyediakan apa yang diinginkan anak, memfasilitasi seperti itu. Ya, memang sebagai guru kita hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang semuanya itu adalah pilihan. Yang pertama adalah voice, choice, dan Choice pilihan, terus voice, suara, terus choice, pilihan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kepemilikan. Ya. Orang mabuk. Ya, berbeda. orang ngomong saja lah. Karena kita pakai orang. Ya, untuk selanjutnya langsung saja. Ya, di sini sama seperti halnya perkembangan yang lain. Perkembangan PJOK itu di TK biasanya kita sangkut pautkan dengan perkembangan fisik motorik, baik kasar serta halus. Nah, dengan ya ada perbedaan dari peserta didik yang suka atau terbiasa mengembangkan diri untuk kegiatan fisik dengan anak yang lebih cenderung pasif. Ya, terkadang apa yang membuat peserta didik itu pasif atau lebih suka terdiam diri dibandingkan dengan berteman atau bermain dengan yang lain? Mungkin karena pembiasaan, ya. Karena zaman sekarang sudah tidak bisa dipungkiri, ya betul. Jadi anak Penggunaan gadget membuat anak lebih pasif dibandingkan dengan anak-anak yang cenderung bermain dengan temannya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi dari perkembangan fisik, sosial, emosional dari peserta didik tersebut, baik secara individu maupun kelompok sebagai pertimbangan dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin ibu-ibu bisa mengamati bagaimana pembiasaan peserta didik kita di rumah. Kan bisa dilihat pada saat kegiatan fisik motorik pasti akan ada kecenderungan. Nah, ternyata kalau misalkan kita gali, kita tanyakan ke orang tua pembiasaan di rumah seperti apa, pasti karena anak tersebut jarang bermain, karena cenderung lebih ke gadget. Nah, di situ tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di sini hanya ada beberapa. Yang intinya kita tidak harus menjadi guru PJOK ya ibu-ibu, karena pembelajaran PJOK itu di TK lebih cenderung ke permainan edukatif, seperti misalkan menyusun puzzle, tapi sebelumnya kita dikombinasikan dengan gerakan lari atau seperti balap lari atau melewati sepatu, melewati rintangan sesuai dengan apa yang dimiliki oleh sekolah. Karena kita juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK di TK harus mempertimbangkan aset dari sekolah yang kita miliki. Ya, misalkan ya guru TK itu lebih cenderung kreatif. Kalau misalkan tidak ada papan rintangan, mungkin menggunakan kursi, menggunakan sepatu, atau menggunakan benda-benda lain sebagai patokan untuk lari dari satu titik ke titik lain atau untuk dilewati. Nah, seperti itu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Monggo.
kegiatan fisik motorik anak memang setiap pembelajaran ada ya. Iya. Di setiap pembelajaran tidak hanya pas olahraga tok, tapi di setiap hari berarti ada fisik. Iya. Setiap tema itu kan biasanya ada seperti walaupun hal-hal yang lebih ringan seperti menirukan gerakan pohon atau gerakan lompat seperti hewan, katak itu juga termasuk dalam kegiatan fisik motorik. Ya, karena memang ada pergerakan berpindah cepat atau pergerakan dari tempat yang lain dan pergerakan tubuh. Jadi di DA itu lebih sederhana dibandingkan dengan di SD ataupun jenjang yang lebih tinggi. Nah di sana saya di kelas itu TK sendiri Bu. Jadi untuk bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran yang sudah saya dapatkan dan videokan menjadi pembelajaran yang lebih menarik, tidak hanya menulis dan membaca saja, seperti itu. Dan mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Iya. Ya, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan terkait beberapa cuplikan dari modul yang sudah saya pelajari. Ya, intinya semuanya itu masih ada berhubungan dengan pembelajaran kita. Hanya mungkin ini lebih khusus ke fisik motorik. Ya, intinya seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Monggo untuk mungkin ada program lagi ke depannya bisa ikut itu dari BPGP. Ya, insya Allah untuk mengembangkan diri dan menambah ilmu pengetahuan secara circle pertemanan. Karena kalau misalkan ada kesempatan itu tidak datang 2 kali Bu. Kalau misalkan ada kesempatan, waktu bisa diatur. Tapi kalau misalkan kita menyanyikan kesempatan, insya Allah mungkin ke depannya kesempatan itu datang lagi. Intinya kalau misalkan kita ada kesempatan, ya kita coba untuk lebih mengembangkan diri saja. Ya, silakan itu nanti untuk guru penggerak, tidak ada yang minat lagi. Untuk angkatan selanjutnya. Sementara Cilacap tutup kayaknya. Iya. Tutup. Karena menunggu tutup ya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk yang seperti itu ya. Ya, mungkin iya. Kalau ya. Ini dari BPGP kedepannya juga ada program-program yang lain. Ya, ayo kita kembangkan diri. Karena Mengembangkan itu beda. Ya, karena memang pengalaman sangat luar biasa. Jadi guru penggerak UPKG itu memang luar biasa. Ya, intinya ilmu itu tidak dari sekolah saja, tapi dari pengalaman, pertemanan semuanya bisa kita dapatkan. Intinya seperti itu. Kita di sana itu dari kelas itu orang-orang apa ya? Orang-orang lapangan semua, serius-serius semua. Ya mungkin seperti keinginan Pak Menteri yang sekarang ya, untuk olahraga itu kan wajib sekarang bahasanya. Bangun pagi beribadah, berolahraga, gemar belajar, kan seperti itu untuk yang menteri sekarang. Kalau yang menteri kemarin kan lebih ke cenderung ke mandirian, nilai agama dan moral yang belajar Pancasila lah intinya. Kalau yang sekarang lebih ke kehidupan sehari-hari Berarti intinya pendidikan itu dimulai dari keluarga, terus lingkungan, sekolah, kembali ke keluarga lagi. Makanya bersama dengan yang disampaikan oleh Bu Yaya tadi, intinya fisik motorik itu sangat penting untuk anak. Iya, karena saat itu mahal, sangat mahal. Ya, tapi mungkin kalau ibu-ibu kata-katanya berbeda. Ini jauh lagi tidak.
Rumah Kritik. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Monggo untuk dilanjutkan ya untuk kegiatan yang lain. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.